konstitusi kita yaitu Pancasila, di mana ada 5 dasar, 5 hal yang diatur oleh Pancasila: nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kemasyarakatan, nilai kemanusiaan. Nah itu seandainya itu bisa diterapkan oleh seluruh anak bangsa, buah daripada agama dalam konteks agama itu, wah, sangat lezat, manis, dan lain sebagainya, begitu Prof. Jadi, nah kira-kira di mana letak posisinya nih, kenapa kok etika moral sebagian anak bangsa ini menurun kalau dilihat dari konteks itu? Padahal Rakawi kita, emputan tular di dalam kitab Sutta Soma, jelas menggunakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangluwa. Nah kalau itu kita terapkan, semestinya buah agama itu kan ranum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, nama budaya, Wede Tongtien, Rahayu, salam kebajikan, salam semua saudara. Saya Nyoman Sutantra, anggota Sabawalako Parisada Hinduin Dharma Indonesia, bersama Jermangku Wayan Suraba, nanti akan menyampaikan wacana tentang nilai-nilai Pancasila yang membentuk karakter luhur, membentuk jiwa dan semangat kebangsaan dari perspektif Hindu. Kenapa kita bicara ini? Kenapa ini menjadi sangat penting untuk kita bicarakan? Karena ada paradigma yang menarik sekali yang kita perlu bahas. Paradigma yang paradok gitu ya. Itu ritual agama. Kegiatan-kegiatan dharma wacana, kegiatan khotbah, pendidikan agama, dialog-dialog agama semakin marak dan makin banyak dan meriah. Tapi justru kualitas moral, karakter, budi pekerti luhur itu justru menurun. Dan paradigma yang kedua yang juga menarik, para rohaniawan, ilmuwan gitu, dan para pakar sosial, pakar politik, pakar ekonomi, pakar hukum, lembaga-lembaga keagamaan, dan lembaga-lembaga pemerintah semakin banyak. Namun kualitas moderasi, toleransi beragama, dan jiwa juga semangat kebangsaan kita semakin menurun. Maka inilah dibutuhkan kita akan berbicara tentang moral, tentang budi pekerti luhur, tentang jiwa dan semangat kebangsaan untuk menyongsong Indonesia emas. Kalau perspektif Hindu, kita mencoba melihat salah satu sastra Hindu. Itulah Bhagavad Gita di bab 3:10, Mangkuayan ini. Di sana tersirat dan tersurat. Yang tersurat ini yang bacakan. Pada zaman dahulu kala, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan makhluk-makhluk spiritual, makhluk material, melalui persembahan suci yadnya. Serta Tuhan bersabda, sejahterakanlah semua melalui kegiatan pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai persembahan suci yadnya. Kalau kita melakukan perbuatan sebagai persembahan suci yadnya, akan dapat memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan. Sekarang mari kita lihat apa yang tersirat di dalam suratan tadi. Ya, dalam suratan tadi kita bisa melihat di baliknya nilai luhur yang bisa tersirat di sana. Coba tiang ungkap niki siratnya, ya. Yang pertama menyadarkan kita dan memberi keyakinan kita bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Dan alam semesta dengan segala isinya yang bineka ini adalah ciptaan Tuhan dan anugerah bagi umat manusia. Justru ini alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kebutuhan kehidupan dari umat manusia. Nilai luhur yang ketiga, kita harus sadari dan yakini betul bahwa semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita semua bersaudara.
Kalau kita semua bersaudara tidak boleh saling menyakiti. Kita harus saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dan yang keempat, nilai luhur bisa kita lihat, kewajiban suci kita sebagai manusia yang beragama adalah untuk membangun kehidupan yang harmonis. Kita bisa selalu berpikir arif dan bijaksana, berucap santun, berbuat baik penuh toleransi, dan mensejahterakan semua ciptaan Tuhan secara adil. Maka di Hindu dikatakan Trikaya Parisuddha. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus dalam bingkai kebenaran. Nilai luhur yang kelima, itu agama menuntun umat manusia untuk apa? Membangun kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera dalam kebinekaan. Jadi kita harus membangun kehidupan yang harmonis dalam kebinekaan. Mungkin nanti bisa diuraikan lebih jelas lagi tentang Trita Karana. Di sini sumber Trita Karana. Dan yang keenam, kita harus sadar dan yakin betul bahwa nilai luhur sesanti itu terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Sekarang dengan begitu kita perlu meyakini juga menyadari buah dari agama itu apa? Buah agama itu harus karakter. Karakter pekerti luhur, kita jujur, benar, dan tulus gitu. Dan keberanian kita. Kalau tidak berbuah karakter, kita baru beragama KTP. Harus berbuah karakter. Apapun yang kita lakukan, kegiatan agama, buahnya harus karakter. Buah yang kedua adalah kehidupan yang di Hindu dikatakan moksardam jagatita. Kehidupan rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera, atau bisa dikatakan moksa sekala. Kemudian yang ketiga, itu adalah kita harus membangun kehidupan rohani dan jasmani, lahir batin kita. Itu pengendalian diri yang kuat. Kita melakukan tapa. Ini penguatan. Dan juga yang keempat, menuntun kita untuk bisa moderasi, kualitas moderasi dan toleransi kita beragama. Karena kita sadar betul kita adalah ciptaan Tuhan yang esa. Gitu. Kita moderasi, agama pun itu adalah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua kebenaran adalah satu. Dengan pandangan saja kita yang berbeda gitu. Dan semangat kita, membangun semangat kita satu dan bersatu dalam kebinekaan dengan jiwa dan semangat kebangsaan. Inilah di sini sumber semangat kebangsaan. Hindu memberikan kita untuk semangat kebangsaan kita. Kemudian kenapa kita perlu beragama gitu? Perlu gak kita beragama gitu? Iya. Kita harus pahami dan yakini betul bahwa agama sebagai tuntunan perjalanan rohani dan jasmani. Tidak hanya jasmani. Kalau jasmani kita hanya mencari kekayaan saja gitu. Jasmani dan rohani. Dalam pendakian moral dan spiritual. Untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Serta mengantarkan kembali roh kita atau jiwa kita, kalau Hindu katakan atman kita, kembali kepada Sangkan Paraning. Jadi kita hidup membangun moksa sekala, moksa di alam ini, dan moksa niskala kita kembali manunggaling kaulo dan Gusti. Dan kalau kita ini, itu baru pandangan Hindu, Pak. Yeah. Nanti Pak Wayan gimana? Coba nanti kita akan lihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu memberikan jiwa dan semangat kebangsaan kita. Nggih. Suksema Prof Nyoman, di mana luar biasa apa yang disampaikan berupa narasi tadi. Menurut saya sangat menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Prof Nyoman, buah daripada agama. Nah, kalau kita lihat sering kita tidak sadari itu agama. Iya, kita beragama KTP saja gitu. KTP saja betul. Iya. Sedangkan nilai-nilai luhur daripada karakter, etika, moral daripada anak bangsa sebagian besar menurun, kan begitu. Ini paradigma yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di dunia ini. Karakter etika itu menurun. Itu berarti sudah ada sebuah penyimpangan daripada maksud
agama itu diturunkan oleh Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana harapannya adalah buah dari pohon itu adalah lezat. Buah daripada pohon itu adalah lezat, manis, bergizi tinggi dan lain sebagainya. Kalau dia berbunga, bunganya harus indah, harum gitu. Kalau pohon itu berbunga, ya harus ranum kelihatannya, harus indah, harus kelihatannya enak dipandang mata. Nah, kalau menurut saya pandangan itu sangat luar biasa, dan bagaimana Hindu mengulas dari sudut penurunan etika moral itu dalam konteks agama Hindu. Itu sudah diulas di dalam institusi kita, yaitu Pancasila, di mana ada 5 dasar, 5 hal yang diatur oleh Pancasila: nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kemasyarakatan, nilai kemanusiaan. Nah itu seandainya itu bisa diterapkan oleh seluruh anak bangsa, buah daripada agama dalam konteks agama itu, wah, sangat lezat, manis dan lain sebagainya, begitu Prof. Jadi, nah kira-kira di mana letak posisinya nih, kenapa kok etika moral sebagian anak bangsa ini menurun kalau dilihat dari konteks itu? Padahal Rakawi kita, Empu Tantula, di dalam kitab Sutta Soma, jelas menggunakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangguruwa. Nah, kalau itu kita terapkan, semestinya buah agama itu menranum. Nah, begini Prof, ada juga yang mengatakan begini, ini umum sekali di media sosial, di zaman Gen Z ini orang bertanya begini: kalau seandainya tokoh agama itu ditanyai oleh seorang umat, bagaimana caranya agar saya mendapatkan buah yang lezat dan ranum? Berdoalah. Begitu tokoh agama mengatakan. Begitu seorang yang mengatakan, bagaimana tentang harta? Ya, mereka mengatakan itu dharma-dharma saja, itu halal-halal saja gitu. Jadi ketika anak bangsa yang waras, dia mengatakan bahwa ketika saya menginginkan sebuah buah yang lezat dan ranum, ketika saya ingin menikmati hidup saya ini damai bahagia selalu, saya harus bekerja. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Nah, begitu. Dan bagaimana menurut kajian Prof, sehingga terjadi etika orang mencari uang dengan mendarmakan segala macam cara yang semestinya bukan dharma, tetapi itu merupakan adharma, tapi diterjang aja oleh sebagian anak bangsa gitu Prof. Kira-kira ini menarik juga itu? Sebelum kita berbicara filsafat di Pancasilanya, di mana di dalam Hindu itu ada cerita seekor anjing. Nah, seekor anjing, dia kurus gitu. Kemana-mana dia cari makan, dipukuli semua orang, lari, dia nggak dapat makanan. Seminggu dia tidak makan. Tapi dia mendengar seorang pertapa yang idugeni. Idugeni apa yang diceritakan bagus sekali gitu. Apa yang diceritakan pasti benarnya. Datanglah anjing itu ke pertapa itu. Wahai pertapa, saya sudah berlaku baik, sudah bekerja keras, kenapa kok saya tidak bisa makan, tidak dapat makan, saya diusir terus gitu. Lalu pertapa bilang, wahai anjing yang baik, kau ini sudah sangat baik, tapi kamu hanya lupa bahwa rezekimu ada di ujung ekormu. Ujung ekor, senang sekali dia mendapatkan itu. Dia lari ke tempat gelap sendiri supaya tidak diketahui oleh temannya. Lalu muter-muter digigit ekornya sampai sakit dia. Loh, salah, mungkin bukan di ekor saya rezekinya, di ekor anjing lain. Anjing lain dikejar, digigit, anjing itu mekerah dia. Loh, di mana ini ya? Lalu saya mungkin ditipu oleh pertapa itu. Datanglah dia ke pertapa itu lagi. Wahai pertapa, saya sudah menggigit ekor saya dan ekor teman-teman saya. Saya malah tidak dapat apa-apa. Saya luka ini sama bertengkar sama anak saya. Oh, wahai anjing gitu. Maka jangan kau lihat apa yang kamu lihat saja. Carilah apa yang ada di baliknya. Makanya jangan kamu hanya melihat slokanya apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat di dalamnya itu. Apa yang ingin aku katakan, apa arti makna dari perkataanku adalah rezekimu akan mengikuti karmamu. Karmamu ada di depannya. Kalau kamu karmamu baik, rezekimu akan datang.
Ya. Itulah ekormu gitu. Ya, ya, ya. Lalu dia setelah mengatakan itu dia datang lagi, kembali lagi. Kalau ada orang datang dari pasar dilindungi, kalau ada yang mengganggu, kemudian ada orang beriadnya dilindungi, ada yang mengganggu, dia terus dikasihkan makanan. Sadar betul bahwa kita harus mampu melihat apa yang tersirat, bukan hanya apa yang tersurat. Begitu juga dalam Pancasila. Pancasila itu terkandung nilai-nilai luhur yang luar biasa. Ada filsafatnya, filsafat ketuhanan. Itu dalam sila yang pertama. Kemudian filsafat kemanusiaan dalam sila yang kedua. Filsafat persatuan. Persatuan, dan di sanalah sebetulnya semangat kebangsaan kita, jiwa dan semangat kebangsaan kita. Kemudian yang keempat itu keadilan. Filsafat demokrasi. Kita harus bisa berdemokrasi secara santun, beradab. Kemudian yang kelima, ini kesejahteraan. Kesejahteraan yang berkeadilan. Ini yang sering kita lupa. Kesejahteraan yang berkeadilan. Dan di sini di ketuhanan, nilai luhur yang pertama ini, di sini kita harus yakin betul Tuhan itu esa. Tapi sering kita hanya ngomong Tuhan itu esa. Tapi Tuhan orang lain beda dengan Tuhan saya bermusuhan. Begitu. Nah, ini yang penting. Itu yang terjadi. Kita harus sadar kalau memang betul-betul kita yakin bahwa Tuhan itu esa, bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, gitu. Dan semua yang ada adalah ciptaan Tuhan, gitu. Kita tidak akan berebut terhadap ciptaan itu karena yang milik itu Tuhan. Seperti Prof katakan tadi Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, gitu. Kemudian kebinekaan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan suatu yang anugerah Tuhan. Kita harus jaga kebinekaan itu. Yang indah, kebinekaan itu indah, gitu. Kebinekaan itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Itu. Coba kalau bunga itu warnanya sama, bunga taman namanya. Kalau taman itu indah kan bagus sekali, gitu. Dan semua warga bangsa harusnya kita sadar betul kita harus bebas memeluk agama. Bebas beribadah, gitu. Karena itu ada dalam konstitusi. Justru kita mengharap orang lain walaupun agama lain membiarkan mereka untuk beribadah. Karena beribadah itu adalah pendakian moral. Malah justru kalau dia tidak beribadah, tidak pendakian moral, gitu. Kita suruh dia beribadah dengan sesuai dengan agamamu, itu seharusnya. Kalau kita mau moderasi dan toleransi beragama. Dan kemudian kita harus bisa membangun moderasi dan toleransi beragama, betul, gitu. Bukan kita berbeda itu nanti kita bermusuhan, bukan begitu. Kemudian yang penting kemudian nilai kemanusiaan ini juga penting. Manusia itu kan harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Nah, itulah agama. Buah dari agama itu adalah karakter. Moksatam jagadita ya caita dharma. Damai di jagat semesta alam ini. Dan juga buah dari sila pertama itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu kan. Kalau enggak itu nggak bisa menjadi kemanusiaan yang beradab. Dan di kedua itu kemanusiaan kita harus berkarakter. Dan berbudi pekerti luhur, dan harus bijak, cerdas dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan lainnya, gitu. Bijak dan cerdas, kita harus bisa bijak dan cerdas. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Kita yang berikutnya, yang ketiga, kita harus satu dan bersatu. Mungkin ingat ini. Ingat Sumpah Palapa. Gajah Mada, keberhasilan dia mengatakan Majapahit ke depan haruslah Majapahit yang besar. Untuk menjadi Majapahit ke besar, semua elemen-elemen bangsa harus satu dan bersatu. Dan kemudian berani berkorban. Berani berkorban dengan tulus, gitu. Dan saya berkorban, tidak hidup mewah-mewah, berpuasa sampai tercapainya Majapahit yang besar. Itu luar biasa. Dan menegakkan betul-betul, kita harus bisa menegakkan persatuan dan kesatuan. Membangun persatuan dan kesatuan tidak gampang. Bagaimana membangun persatuan dan kesatuan? Kita bisa mengendalikan diri, ego kita kendalikan. Ini kalau tidak itu kita ego sektoral, ego sekolahan bertengkar antara ini, ego teman bertengkar. Nah, itu jadinya kan, gitu. Ego kita hilangkan, gitu. Keserakahan kita hilangkan. Iri dengki itu kita hilangkan. Kalau di Hindu dikatakan sadripu kita hilangkan. Menarik sekali Prof Nyoman, kalau menurut saya cerita ilustrasi dari seekor anjing yang karena nilai kesadarannya itu tidak tumbuh dan berkembang sehingga tidak ada evaluasi di dalam diri anjing itu, sehingga anjing itu menjadi terluka. Sehingga kalau kita kaitkan dengan evaluasi dan nilai-nilai kesadaran,
anak bangsa ini semuanya semestinya dari umur yang paling bawah sampai kita tua, itu semestinya betapa pentingnya nilai kesadaran yang ada di dalam diri kita. Nilai kesadaran kita berbangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai kesadaran kita beragama. Sehingga nanti kita temukan, barangkali menurut saya nih Prof, barangkali nanti Prof bagaimana ininya, ilustrasinya, nilai kesadaran diri, sehingga kita kembangkan lagi dalam bentuk makro, yaitu nilai kesadaran Tuhan, begitu ya. Jadi kalau kita kaitkan, diilustrasikan dengan cerita anjing itu. Nah, nilai kesadaran diri ini yang sekiranya perlu ditumbuh kembangkan. Nah, bagaimana perlunya kehadiran penguasa untuk memberikan sebuah tauladan kepada anak bangsa ini. Dan saya berpikir begini, bagaimana kalau pemimpinnya itu kurang tepat? Nah, kira-kira rakyatnya bagaimana? Kan begitu. Kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan nilai-nilai agama, kan begitu, Prof. Betul, Pak. Nah, ini sebetulnya kita kalau di Indo, kita harus patuh pada guru kita. Nah, guru kita catur guru itu. Etika dan tata krama kita, guru yang pertama kita, guru rupake kita. Kecerdasan akademis, kecerdasan apa adalah guru aji kita. Guru aji kemudian kita. Guru wisesa, keamanan, pemerintah segala macam itu, keamanan, kedamaian, kerukunan, perlindungan segala macam, itu guru wisesa. Kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah ini adalah keamanan. Kalau ada tidak aman, capai itu tidak damai, itu pemerintah punya. Kemudian kalau moral yang bertanggung jawab adalah guru swadhyaya. Itu para rohaniawan. Para rohaniawan harus mengendalikan moral dari umatnya. Ini juga sangat penting ini pada zaman sekarang. Nah, ini yang kelima. Ini apa? Ini Prof, sebentar menjelaskan sebentar sebelum yang kelima, Prof. Sekarang ini kan para tokoh agama ini seolah-olah tunduk pada penguasa gitu. Jadi zaman dulu, di zaman Majapahit itu kan ada yang disebut dengan raja dan purohito. Selalu berdampingan kan begitu. Apa mungkin karena ini tidak ada sebuah keseimbangan sehingga apa ya? Jadi karakter anak bangsa ini mungkin dikatakan Prof mengatakan menurun begitu. Nah, itu apa mungkin seperti itu. Jadi kalau tokoh agama istilahnya ngatok kepada pemerintah, ya mendapatkan harta yang tidak benar kan begitu. Jadi seolah-olah kebijaksanaan para tokoh agama itu dimakan oleh uang begitu ya. Mungkin begitu Prof ya. Ya betul. Karakter itu bisa terbentuk kalau kita bisa mengendalikan diri, sadripu, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan ego kita, kemarahan kita, mengendalikan keserakahan kita, mengenai iri, dengki dan kebodohan kita ini yang tidak dikendalikan. Nah, karena tidak dikendalikan maka apanya? Mabuk harta, mabuk wanita. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi gitu. Nah, sekarang terkait dengan mabuk harta itu yang kelima sekarang, filsafat yang kelima, Tuhan menciptakan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah untuk diberdayakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Tapi sekarang tidak. Sumber daya alam digali secara serakah oleh segelintir orang, oleh sekelompok orang atau oleh sekeluarga begitu, sehingga tidak ada kesejahteraan yang berkeadilan. Ini padahal kita sudah diajarkan, yang di Hindu diajarkan Satkerti, Buana Kerti, Atmo Kerti, Dano Kerti, Segaro Kerti, Atmo Kerti, dan di sini adalah bagaimana kita menjaga alam kita supaya alam kita memberikan kesejahteraan yang berkeadilan pada kita. Ini yang terjadi itu. Iya. Jadi mungkin di akhirnya begini mungkin kesimpulan sementara saya itu. Menurunnya karakter anak bangsa, baik itu etika, moral dan lain sebagainya, mungkin disebabkan karena ego sektoral, ego pemimpin, dan juga boleh dikatakan ego tokoh agama yang sekiranya tidak simetris, yang semestinya adalah sifatnya adalah agar rakyat ini damai, sejahtera dan bahagia gitu.
Mungkin karena penerapan regulasi atau ketidaktegasan daripada penguasa untuk menjalankan regulasi ini yang menyebabkan carut marutnya etika anak bangsa, iya, begitu betul. barangkali. Ini Mungkin ini, itu sementara dari saya barangkali, Prof. Ini menarik ya, sebelum kita tutup ya, Ya, menarik sebelum ini. kita tutup. Ini saya pergi ke Finland. Ya, Finland. Finland itu kan di negara di mana masyarakatnya termasuk paling damai, Ya. paling sejahtera, dan paling rukun hatinya gitu ya. Mungkin di sana tidak ada korupsi, Prof. Ya tidak ada, makanya ini kita diskusi tentang pendidikan. Ya, pendidikan ya. Yang utama perkembangan satu negara adalah pendidikan. Dan tujuan pendidikan yang paling utama adalah kejujuran. Kejujuran. Yang kedua baru kecerdasan. Kita kenapa demikian Sepakat, gitu. Coba kalau kita sumber daya manusia kita jujur. Kamu tidak perlu bikin undang-undang banyak, peraturan banyak, pasti apa yang kamu rencanakan pasti jalan. Nah, Jujur dan cerdas yang kedua. sederhana. Tapi ya? kalau sumber dayamu cerdas tapi tidak jujur, berapapun kamu bikin undang-undang, berapapun kamu bikin peraturan, Tidak ada pasti artinya. dilanggar. Karena dia cerdas, dia mau bikin, dia bisa melanggar gitu. Ya. Nah ini yang sangat penting. Paradok Bagaimana berarti ya? karakter kita dibentuk tidak hanya agama, dibentuk di sekolahan, di pendidikan kita membentuk kecerdasan. Di samping itu yang paling utama adalah karakter. Ini yang tidak terbentuk kan? Ya, Generasi betul, kita betul. itu yang tidak terbentuk. Sehingga gitu. etika dan moralnya itu mundur gitu kan? Itu yang mundur. Itu makanya kuncinya adalah pendidikan. Ya. Kuncinya pendidikan. Ya. Guru kita 4 catur guru itu harus berjalan. Harus ditegakkan, betul. Dan itu harus karakter dan kecerdasan. Wong Einstein aja bilang kalau agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Buta. Nah ini maka Ya, karakter tanpa kecerdasan lumpuh. Kecerdasan tanpa agama buta. Iya. Nah itu yang paling penting. Ya. Ya mungkin itu yang kita bisa bicarakan hari ini ya, mudah-mudahan ini. kita Ya, mari kita tutup. Ya. Tutup ini dengan sebuah pantun. Ya. Makan bubur bersama uraban. Makan lontong dengan pepes ikan emas. Karakter luhur dan semangat kebangsaan kita bangkitkan. Mari kita bersama menyongsong Indonesia emas. Om Santi, 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 Om.